Halo semuanya, kami dari kelompok 9. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang kodifikasi hukum dan unifikasi hukum. Saya Eni Abigail Tribuana dan bersama 3 rekan saya, yaitu Christine, Feby, dan Dinda. Yang pertama kita bahas adalah kodifikasi hukum. Sebelum kita lebih lanjut, kita tuh harus tahu apa sih arti kodifikasi itu sendiri. Arti kodifikasi itu sendiri adalah pembukuan jenis-jenis bentuk hukum tertentu dalam kitab undang-undang secara sistematis dan lengkap. Itu penting ya, sistematis dan lengkap. Selanjutnya, terdapat unsur-unsur dalam kodifikasi, yaitu ada 3 unsur yang akan ada di kodifikasi, yaitu pertama adalah jenis-jenisnya hukum tertentu, misalnya hukum pidana atau hukum perdata. Selanjutnya, dia sistematis, seperti yang tadi udah dibilang di awal, pengertian kodifikasi itu harus sistematis dan lengkap. Dan begitupun di unsurnya, dia harus sistematis dan harus lengkap. Setelah kita tahu unsurnya, kita tuh harus tahu tujuan kodifikasi itu ada apa sih. Tujuan kodifikasi itu ada 3, yaitu yang pertama kepastian hukum, kedua penyederhanaan hukum, yang ketiga adalah kesatuan hukum. Untuk kepastian hukum sendiri itu maksudnya setiap hukum itu bersifatnya mengikat dan berlaku pada setiap individu yang ada di masyarakat pada negara tertentu. Yang kedua adalah penyederhanaan hukum. Artinya adalah suatu hukum harus dibuat sederhana agar mudah dipahami oleh setiap masyarakat sehingga tidak ada multitafsir atau kesalahpahaman penafsiran pada masyarakat dalam menjalankan suatu hukum tertentu. Yang ketiga itu adalah kesatuan hukum. Jadi artinya jika suatu hukum membahas tentang suatu perkara, maka perkara itu sajalah yang dibahas tanpa harus menyebar pada isu-isu atau perkara-perkara lainnya. Nah, setelah kita sudah tahu tujuan kodifikasi hukum, tetapi ada ahli yang menyatakan tujuan kodifikasi itu, yaitu ada Sajipto Raharjo dalam bukunya Ilmu Hukum. Menurut beliau, tujuan hukum dari kodifikasi adalah untuk membuat kumpulan peraturan itu menjadi sederhana dan mudah dikuasai, tersusun lebih logis, serasi, dan pasti. Nah, jadi intinya sebenarnya sama aja, tujuannya itu pokoknya lebih mudah dipahami dari masyarakat sehingga tidak ada multitafsir di masyarakat. Jadi, dan juga kodifikasi hukum di Indonesia itu sebenarnya mulai berlaku itu dari negara Prancis, yaitu Code Sivil dan Code Napoleon. Nah, yang dianggap suatu kodifikasi nasional yang pertama itu kan Code Sivil atau Code Napoleon. Dinamakan Code Napoleon karena Napoleon lah yang memerintahkan dan mengundangkan Undang-Undang Perancis sebagai undang-undang nasional pada permulaan abad ke-18 setelah berakhirnya revolusi politik dan sosial di Perancis. Contohnya di Eropa, hakim hanya berfungsi menetapkan dan menafsirkan peraturan dalam batas-batasan wewenangnya. Putusan seorang hakim dalam suatu perkara hanya mengikat para pihak yang berperkara saja. Hakim tidak terkait pada presiden. Pada karakteristik ini, hukum Eropa konvensional tidak dapat dipisahkan dari ajaran pemisahan kekuasaan yang mengilhami terjadinya revolusi Prancis. Dalam buku Mencari Keadilan, pandangan kritis terhadap penegakan hukum di Indonesia 2007, karya Jeremias Lemek, pengorganisasian yang terjadi di Belandan adalah untuk pemisahan antara kekuasaan perbuatan undang-undang, kekuasaan peradilan, dan sistem kasasi, sehingga tidak adanya campur tangan atau campur urusan antara kekuasaan satu dengan yang lainnya. Penganut sistem Eropa konvensional memberi keleluasaan yang besar bagi hakim untuk memutuskan perkara tanpa perlu meneladani putusan-putusan hakim terdahulu. Hakim menggunakan aturan yang dibuat oleh parlemen, yaitu undang-undang, sebagai pegangan. Sistem peradilan bersifat inkuisitorial. Di dalam sistem ini, hakim memiliki peranan yang besar dalam mengarahkan dan memutuskan perkara. Hakim aktif dalam menemukan fakta dan cermat dalam menilai alat bukti. Hakim di dalam sistem hukum Eropa konvensional berusaha untuk mendapatkan gambaran lengkap dari peristiwa
yang dihadapi sejak awal. Sistem ini mengandalkan profesionalisme dan kejujuran hakim. Negara-negara penganut Eropa yang konvensional menempatkan konstitusi pada urutan tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Semua negara yang menganut sistem tersebut memiliki konstitusi tertulis dalam perkaranya. Sistem hukum ini mengenal bagian hukum, yaitu hukum privat, mencakup peraturan hukum yang mengatur hubungan antara individu-individu yang memenuhi kebutuhan hukum demi hidupnya. Hukum publik mencakup peraturan hukum yang mengatur kekuasaan dan wewenang penguasa atau negara serta hubungan antara masyarakat dan negara. Positif dan negatif hukum Eropa kontinental. Sistem hukum ini memiliki sisi positif dan negatif, yaitu segi positif hampir sama aspek kehidupan masyarakat serta sengketa yang terjadi serta telah diatur dalam undang-undang hukum tertulis sehingga kasus yang terjadi dalam diselesaikan dengan mudah. Selain itu, adanya berbagai jenis hukum tertulis akan lebih menjamin adanya kepastian hukum dalam proses penyelesaiannya. Dalam proses hukum segi negatif, tidak adanya undang-undang mengatur kasus-kasus yang timbul sebagai akibat dari kemajuan zaman dan peradaban manusia, sehingga kasus tersebut tidak diselesaikan di pengadilan. Hukum tertulis pada suatu saat akan ketinggalan zaman karena sifat statisnya. Sistem ini cenderung kaku karena tugas hakim hanya sekedar sebagai alat undang-undang. Sistem hukum Indonesia. Negara-negara penganut sistem hukum Eropa kontinental antara lain sebagai Prancis, Jerman, Belanda, dan bekas jajahan Belanda seperti Indonesia dan Jepang. Pada putusan pengadilan berdasarkan pada peraturan perundang-undangannya yang berlaku menjadi keputusan pengadilan yang bersifat fleksibel, tergantung hakim yang memutuskan berdasarkan fakta yang ada. Terdapat beberapa contoh kodifikasi yang sudah dilaksanakan di Indonesia. Yang pertama adalah Kitab Undang-Undang Hukum Sipil, yaitu pada tanggal 1 Mei 1848. Yang kedua adalah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yaitu pada tanggal 1 Mei pada 1948. Yang ketiga adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu pada tanggal 1 Januari 1918. Dan yang keempat adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, yaitu pada tanggal 31 Desember 1981. Sejarah kodifikasi di Prancis. Kodifikasi pada abad ke-16 berada di proses kodifikasi selama pencerahan dan pasca Enlightenment periode abad ke-18 dan ke-19. Yang pertama adalah kodifikasi sebagai penyajian kembali hukum, sedangkan yang kedua melibatkan pernyataan rasional terorganisir seluruh bidang hukum. Dalam membahas proses kodifikasi tersebut, titik awal yang tepat adalah Prancis, di mana Napoleon memulai proses kodifikasi pada awal abad ke-19. Tidak hanya Napoleon bertanggung jawab untuk menciptakan modern kode Prancis, tapi Diwas juga bertanggung jawab untuk penyebaran dan untuk penerimaan negara ditaklukkan oleh pasukannya. Perundang-undangan Prancis di abad ke-1800, Napoleon menunjukkan 4 senior kritis hukum untuk mengembangkan seluruh undang-undang hukum. 4 kritis ini berpengalaman sebagai ahli hukum yang pernah bersekolah di Grotinus, Pufendorf, dan penulis terbaik lainnya dari Sekolah Hukum Dasar Komisi diadakan dalam 102 sesi. Seluruhnya dalam periode yang singkat, yaitu selama 4 tahun, dikhususkan untuk menyusun undang-undang. Hasil akhir akan diperkenalkan dan segera dipisahkan oleh Badan Legislatif Prancis. Undang-undang resmi ditunjukkan Kode Sivil des Frances yang dikeluarkan pada
1804 dalam bentuk 3 buku dengan 2281 artikel. Selain itu akan dikenal sebagai Undang-Undang Napoleon, tetapi dalam bentuk ini diperkenalkan Undang-Undang Sipil yang sederhana. Berikut struktur berdasarkan Undang-Undang Sipil. 6 artikel diawali di buku pertama mengumumkan prinsip umum hukum dan meliputi publikasi, efek, dan aplikasi hukum. Judul yang menyusul dalam buku 1 artikel 7 sampai 515 setuju dengan pihak sipil, status masyarakat dengan pernikahan dan perceraian yang kedudukan ke pihak ayah. Buku 2 artikel 516 sampai 710 menampilkan nyata milik, perseorangan, dan kepemilikan dan hak yang berkaitan dengan harta. Buku 3 artikel 711 sampai 2281 memuat ketentuan dalam keberhasilan hak, kontak, dan kewajiban atau hukum dari kewajiban meliputi prinsip umum dari kewajiban serta kontrak tertentu. Kuasi kontrak, hak dilanggarnya peraturan atau kerugian, perlindungan hak, dan hak kepemilikan dalam pernikahan. Struktur dasar dari undang-undang mencerminkan pengaruh dari Justinian's Corpus Juris Civilis, sementara keseluruhan bangsa juga sesuai untuk Deklarasi Hak Manusia selama Revolusi Prancis. Bahasnya sederhana dan jelas. Sejak dibentuk untuk dimengerti seluruh warga negara, hal itu tidak sesuai dengan prosedur hukum, dagang, atau hukum pidana. Ketiga lawasan itu tertutup oleh pengembangan undang-undang dan terpisah. Undang-undang sipil telah diubah dan ditambah oleh undang-undang tetapi tidak pernah benar-benar direvisi karena kesederhanaan dari beberapa artikel. Sebuah badan perluasan dari penjelasan kasus hukum telah mengembangkan dan digunakan dalam pertimbangan di pengadilan, dan keputusan sesi dari Undang-Undang Sipil terkandung dalam lampiran B. Perkenalkan, nama saya Yohana Febriani. Saat ini saya akan membahas yang pertama tentang sejarah kodifikasi di Indonesia. Yang kedua itu ada eksistensi hukum terkait kodifikasi dan unifikasi hukum. Yang ketiga adalah hukum administrasi negara. Yang keempat ada hukum pemburuhan, dan yang terakhir adalah hukum perselisihan. Yang pertama adalah sejarah kodifikasi hukum di Indonesia. Sebelum adanya kodifikasi hukum atau hukum nasional, di Indonesia hanya berlaku hukum adat, di mana dalam hukum adat itu peraturannya itu berbeda-beda di setiap daerah, jadi tidak membentuk kesatuan atau kepastian dalam hukum di Indonesia. Nah, maka dari itu dibentuklah kodifikasi hukum atau hukum nasional untuk menyatukan atau adanya kepastian dalam satu hukum yang dapat diikuti oleh seluruh warga negara Indonesia. Nah, dalam sejarahnya itu dikenal dengan Koninklijkbestuur atau yang disingkat KB pada tanggal 10 Februari tahun 1866. Berlakulah yang pertama adalah Het Wetboek van Strafrecht voor de Europeaan yang mulai berlaku pada tahun 1867 bagi golongan Eropa. Yang kedua adalah Het Wetboek van Strafrecht voor Inlanders en daarmee gelijkstelling tahun 1872 yang dengan ordonansi tanggal 6 Mei 1872 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1873 bagi golongan penduduk asli bumi putera dan bagi orang-orang yang dipersamakan. Di samping itu berlaku pula yang ketiga adalah Politstrafrecht dan Politstrafelsman, yaitu dengan ordonansi
tanggal 15 Juni 1872, Police Traversement berlaku bagi golongan Eropa, dan dengan ordonansi tanggal 15 Juni 1872, Police Traversement berlaku bagi golongan penduduk asli Bumi Putra. Kodifikasi hukum pidana tersebut didahului dengan adanya hukum pidana tertulis pertama pada zaman pemerintahan Belanda melalui Bataviasche Statuten tahun 1642 dengan beberapa pembaruan dan Interimer Strafbefehlingen tahun 1848 yang kemudian menjadi terhapus setelah berlakunya kodifikasi hukum pidana. Setelah itu, pada tanggal 15 Oktober 1915 ditetapkanlah berlakunya Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie dan mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 1918. Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie ini memiliki isi yang sama dengan Wetboek van Strafrecht yang berlaku di Belanda pada tahun 1886 yang menggantikan kode penal sebagai akibat penduduk Perancis di Belanda. Pada tanggal 15 Oktober 1915 ditetapkanlah berlakunya Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie dan mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari tahun 1918. Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie ini memiliki isi yang sama dengan Wetboek van Strafrecht yang berlaku di Belanda sejak tahun 1886 yang menggantikan kode penal sebagai akibat penduduk Perancis di Belanda pada tahun itu. Sejak 1813 berakhirnya Perancis menduduki Belanda. Dalam perkembangannya di Indonesia, terdapat beberapa undang-undang yang mengalami pembaharuan. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946. Dan selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1951. Lalu ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1955. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958. Dan ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960. Selanjutnya ada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1980. Selanjutnya itu ada Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965, ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 dan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Namun bagi pemerintah, usaha-usaha pembaruan tersebut belum cukup untuk mencapai pembaruan hukum pidana total. Hal tersebut masih dianggap sebagai upaya yang setengah-setengah dan hanya melakukan tambal sulam ketentuan hukum pidana dalam KUHP. Sehingga penting untuk dibuat KUHP yang baru yang didasarkan pada situasi bahwa KUHP yang berlaku pada saat ini. Yang pertama itu adalah tidak lengkap atau tidak dapat menampung berbagai masalah dan dimensi perkembangan bentuk-bentuk tindak pidana baru. Yang kedua adalah kurang sesuai dengan nilai-nilai sosio-filosofik, sosiopolitik, dan sosiokultural yang hidup dalam masyarakat. Yang ketiga adalah kurang sesuai dengan perkembangan pemikiran atau ide dan aspirasi tuntutan kebutuhan masyarakat nasional atau internasional. Yang terakhir adalah tidak merupakan sistem hukum pidana yang utuh karena ada pasal-pasal yang dicabut. Mungkin dalam hal ini tidak banyak yang menyadari bahwa selama kurang lebih 70 tahun kita tidak memiliki kitab undang-undang hukum pidana atau KUHP berdasarkan terjemahan resmi dari pemerintah. Nah, masyarakat pada umumnya baik dari kalangan umum maupun sipil biasa menggunakan KUHP yang diterjemahkan oleh R. Susilo atau
Muljatno yang dalam beberapa hal memiliki tafsir yang berbeda atas suatu rumusan delik. Dengan demikian, bisa jadi ada tahapan yang terlewati dalam pemerintah sebelum pada akhirnya memilih model kodifikasi sebagai karakteristik hukum pidana. Nah, dalam perkembangannya selanjutnya adalah setelah kodifikasi ada rencana rekodifikasi, yaitu pasca berlakunya WVS atau KUHP untuk seluruh wilayah Indonesia sejak tahun 1958. Nah, gagasan ini untuk melakukan perbaikan instrumen hukum pidana ini mulai berkembang menjadi diskursus tersendiri. Upaya untuk membentuk hukum pidana nasional merupakan suatu langkah panjang yang sudah dimulai sejak tahun 1963. Nah, pada seminar hukum nasional di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, sejumlah pakar seperti Ruslan Saleh, Muljatno, dan Kadarusman sudah menyatakan perlunya KUHP yang baru. Para pakar hukum Indonesia itu menganggap KUHP yang dipakai saat itu pada tahun 1963 yang lahir pada 1886 banyak bolongnya, sudah ujur dan harus dipermak. Dalam seminar hukum nasional tersebut juga dikeluarkan resolusi yang mendesak segera dibentuknya KUHP nasional dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Pada 13 Maret 1993, tim Marjono Reskodiputro ini menyarankan draft tersebut kepada Menteri Kehakiman yang saat itu dijabat oleh Ismail Saleh. Akan tetapi draft ini berhenti di tangan Menteri Kehakiman dan direvisi kembali oleh Menteri Kehakiman berikutnya dengan tim yang baru hingga akhirnya direvisi kembali pada tahun 2005. RUU KUHP produk tim yang baru tersebut secara fundamental berbeda dengan produk tim penyusunan 1987 sampai 1993 yang diketuai oleh Marjono Reskodiputro. Tim penyusunan yang baru pada tahun 2005 terlihat mereka berambisi untuk menyusun sebuah kodifikasi baru hukum pidana tersebut dengan mengubah sistematikanya dan menambah delik-delik baru. Saat penyusunan RUU KUHP pada tahun 2015, tim perumus RUU ini menyadari bahwa sistematika hukum pidana Indonesia terbelah menjadi hukum pidana yang terumuskan dalam KUHP dan hukum pidana yang ada di luar KUHP. Realita ini mengundang problematika antara lain, yaitu yang pertama adalah membentuk sistem hukum pidana sendiri di luar jangkauan ketentuan umum hukum pidana atau buku 1 KUHP yang mengakibatkan terjadinya dua sistem perumusan norma hukum pidana, yaitu sistem norma hukum pidana nasional dalam KUHP dan dalam undang-undang di luar KUHP. Yang kedua adalah membentuk dua sistem pemidanaan, yaitu sistem pemidanaan dalam KUHP dan sistem pemidanaan dalam undang-undang di luar KUHP. Yang ketiga adalah harmonisasi norma hukum pidana mengalami kesulitan karena banyaknya norma hukum pidana yang mengatur, yang berakibat terjadinya pengandaan norma hukum pidana. Yang keempat ada sistem perumusan ancaman menjadi tidak sistematik dan tidak mencerminkan bahwa ancaman pidana yang dimuat dalam undang-undang atau pasal-pasal dapat menjadi tolak ukur parameter keadilan dalam menjatuhkan pidana. Yang kelima adalah dalam penegakan hukum pidana dihadapkan kepada problem, yaitu pilihan norma hukum pidana atau karena terdapat lebih dari satu norma dan norma hukum pidana yang dimana dipilih sangat berat dan biasa atau sangat ringan. Selanjutnya ada hak dasar bagi tersangka, terdakwa, terpidana cenderung dilanggar karena tidak ada kepastian hukum mengenai norma hukum pidana yang dilanggar. Hal ini akan berimbas kepada pemidanaannya. Nah, selanjutnya itu adanya lembaga penegak hukum yang diberi wewenang penyelidikan, penyidik, dan penuntutan, serta pembentukan pengadilan yang masing-masing memiliki wewenang dalam memproses perkara pelanggaran hukum pidana
yang berbeda-beda, padahal norma hukum pidana material yang dilanggar adalah sama. Dengan meningkatkan permasalahan tersebut, dewasa ini tim perumus memandang perlunya pembangunan sistem hukum pidana yang baru atau melakukan rekodifikasi. Konsep rekodifikasi total seperti ini dianggap sebagai upaya untuk mengatasi uraian permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya. Dalam melaksanakan gagasan rekodifikasi KUHP ini, perumus memberikan tawaran model pembahasan RKUHP, yakni 1. Rekodifikasi terbuka, 2. Rekodifikasi total atau full codification. Akhirnya, tim perumus RKUHP memutuskan bahwa kodifikasi total adalah jenis kodifikasi yang tepat untuk diterapkan dalam KUHP. Menurut Mujakir, kebijakan kodifikasi secara total ditafsirkan sebagai kebijakan untuk menempatkan seluruh norma hukum pidana yang berlaku secara nasional dalam satu kitab hukum pidana. Konsep total ini memberikan penekanan bahwa tujuan dari model seperti ini itu adalah A. Mencegah pengaturan asas-asas hukum pidana baru dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP yang tidak terintegrasi dalam ketentuan umum dalam buku 1 KUHP, dan B. Mencegah kriminalisasi dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP, baik bersifat umum maupun khusus, yang menyebabkan terjadinya duplikasi dan triplikasi norma hukum pidana. Untuk melukiskan rekodifikasi ini, Barda menganalogikannya dengan metaforfosa rumah-rumah kecil dan rumah-rumah besar. Rumah-rumah kecil adalah gambaran dari sistem pemindaan yang berkembang di luar KUHP selama ini dan memiliki pola sistem yang jelas, sehingga seringkali menggunakan sistem yang berbeda-beda satu sama lain. Nah, KUHP yang lama sudah tidak sanggup lagi menampung perkembangan baru yang mengakibatkan didirikannya rumah-rumah kecil tersebut. Selanjutnya, Barda menyatakan bahwa RKUHP berusaha untuk membereskan sistem pemindaan yang kacau tersebut dengan membuat rumah yang lebih besar, dan tujuannya itu agar yang di luar itu bisa masuk ke dalam rumah tersebut. Nah, adapun yang dimaksudkan adalah sistem pemindanaannya, sehingga rumah besar RKUHP dapat memanyungi sistem pemindaan secara nasional. Yang selanjutnya adalah unifikasi hukum. Kita harus tahu juga nih, setelah tadi kita udah tahu kodifikasi hukum, selanjutnya kita harus tahu apa sih arti unifikasi hukum itu. Menurut Umar Said dalam bukunya Pengantar Hukum Indonesia, Sejarah dan Dasar-Dasar Tata Hukum serta Politik Hukum Indonesia menyebutkan bahwa unifikasi adalah penyatuan hukum yang berlaku secara nasional dan penyatuannya pemberlakuan hukum secara nasional juga. Jadi isinya dia untuk menyatukan suatu hukum tertentu, hukum satu dan hukum kedua. Hukum 1 dan hukum 2 itu menyatu dan akan berlaku secara nasional. Selanjutnya kita harus tahu juga nih tujuan dari unifikasi hukum itu ada apa aja. Nah, seperti kodifikasi hukum, unifikasi hukum itu juga mempunyai 3 tujuan. Yang pertama itu adalah untuk menjamin kepastian hukum, yang artinya kepastian berlakunya suatu hukum bagi seluruh masyarakat di suatu negara tersebut. Jadi hukum itu tidak berlaku hanya bagi beberapa orang, tetapi seluruh masyarakat yang ada di negara tersebut. Yang kedua adalah untuk lebih memudahkan masyarakat dalam mengetahui dan menaatinya. Yang ketiga adalah untuk mencegah hal-hal sebagai kesimpangsiuran pengetahuan dan pengertian masyarakat tentang hukum yang berlaku di masyarakat, mencegah berbagai kemungkinan penyelewengan hukum, dan yang terakhir adalah untuk mencegah keadaan berlarut-larut dan tidak mengertinya atau belum mengertinya banyak warga masyarakat mengenai hukum yang berlaku bagi dirinya sendiri. Jadi itu unifikasi hukum tuh sebenarnya hampir sama kayak kodifikasi. Intinya tuh kita biar masyarakat tuh tahu apa sih hukum-hukum yang ada di negaranya tersebut, dan kalau kita di Indonesia berarti hukum-hukum yang ada di negara Indonesia. Nah, penyatuan hukum secara nasional bagi hukum yang bersifat sensitif yaitu adalah hukum di Indonesia itu adalah hukum-hukum yang bersifat kebiasaan. Karena kenapa dia sangat sulit untuk diunifikasi, itu karena masing-masing daerah yang ada di negara kita itu mempunyai adat istiadat yang berbeda-beda. Seperti contohnya adalah undang-undang tentang pornografi yang banyak mendapat penolakan dari masyarakat di daerah karena menganggap
Jika dilaksanakan, akan mempengaruhi esensi pelaksanaan kegiatan adat di daerah mereka. Di sini saya akan menjelaskan tentang eksistensi hukum di Indonesia yang berkaitan dengan kodifikasi dan unifikasi. Yang pertama adalah kodifikasi hukum. Kodifikasi hukum itu merupakan pembukuan jenis-jenis hukum tertentu dalam kitab undang-undang secara sistematis dan lengkap, yang dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu hukum tertulis atau written law, hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan. Yang kedua adalah hukum tidak tertulis atau unwritten law, yaitu hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat tetapi tidak tertulis dan biasanya disebut dengan hukum atau peraturan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut. Nah, unsur-unsur kodifikasi itu yang pertama adalah jenis-jenis hukum tertentu, misalnya hukum perdata. Yang kedua itu ada sistematis. Yang ketiga lengkap. Terus tujuannya kodifikasi hukum tertulis itu adalah untuk memperoleh, yang pertama itu adalah kepastian hukum, yang kedua adalah penyederhanaan hukum, dan yang ketiga adalah ketentuan hukum. Menurut Sucipto Raharjo dalam bukunya Ilmu Hukum halaman 92, tujuan umum dari kodifikasi adalah untuk membuat kumpulan peraturan-peraturan perundang-undangan itu menjadi sederhana dan mudah dikuasai dan tersusun secara logis, serasi, dan pasti. Yang kedua adalah unifikasi hukum. Dalam pengantar hukum Indonesia, sejarah, dan dasar-dasar tata hukum serta politik hukum Indonesia menyebutkan bahwa unifikasi hukum adalah penyatuan hukum yang berlaku secara nasional atau penyatuan pemberlakuan hukum secara nasional. Nah, unifikasi hukum ialah satu langkah penyeragaman hukum atau penyatuan suatu hukum untuk diberlakukan bagi seluruh bangsa di suatu wilayah negara tertentu sebagai hukum nasional di negara tersebut. Dari pengertian tersebut, maka unifikasi hukum dapat diartikan sebagai penyatuan berbagai hukum menjadi satu kesatuan hukum secara sistematis yang berlaku bagi seluruh warga negara di suatu negara. Nah, beberapa hukum yang telah diunifikasikan di Indonesia itu contohnya adalah 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Yang ketiga, berbagai undang-undang lainnya seperti Undang-Undang Anti Korupsi, Undang-Undang Anti Subversi, Undang-Undang Narkotika, dan sebagainya, yang mana semuanya undang-undang ini berlaku tanpa terkecuali bagi seluruh bangsa dan di seluruh wilayah Indonesia. Tujuannya dilakukan unifikasi itu adalah A. Untuk menjamin kepastian hukum, dalam arti kepastian berlakunya suatu hukum bagi seluruh masyarakat di negara yang bersangkutan. Mengingat hukum itu telah diseragamkan, berlakunya bagi semua orang di negara tersebut tanpa adanya pembedaan menurut suku, golongan, agama, atau berbagai faktor lainnya. B. Untuk lebih memudahkan masyarakat dalam mengetahui dan menaatinya. C. Sedapat mungkin mencegah hal-hal di bawah ini. Yang pertama, kesimpangan pengetahuan dan pengertian masyarakat tentang hukum yang berlaku bagi diri tiap-tiap warga untuk ditaati. Kedua, mencegah berbagai kemungkinan penyelewengan hukum, baik yang tidak sengaja maupun yang disengaja, yang umumnya beralasan pada kesalahpahaman tentang hukum yang berlaku. Lalu, mengingat memang begitu banyaknya hukum yang berbeda-beda cara pengaturannya bila hukum itu belum diunifikasikan. Yang ketiga, keadaan berlarut-larut dari tidak mengertinya atau belum mengertinya banyak warga masyarakat mengenai hukum mana yang berlaku bagi dirinya bila hukum itu belum diunifikasikan. Hukum tata negara. Hukum tata negara merupakan hukum yang meneliti sebuah masalah yang ada di dalam negara tersebut. Meskipun ada beberapa bagian ilmu tentang pengetahuan yang membuat aturan di dalam negara tersebut, tata negara berarti sistem penataan negara yang berisi ketentuan mengenai struktur kenegaraan
dan mengenai substansi norma kenegaraan. Dengan kata lain, hukum tata negara merupakan cabang ilmu hukum yang membahas mengenai tata struktur kenegaraan, mekanisme hubungan antara struktur kenegaraan, serta mekanisme hubungan serta struktur negara yang dengan warga negara. Istilah hukum tata negara berasal dari bahasa Belanda Staatsrecht yang artinya adalah hukum negara. Stat berarti negara-negara, sedangkan Recht berarti hukum-hukum negara. Dalam kepustakaan Indonesia diartikan menjadi hukum tata negara. Mengenai definisi hukum tata negara, masih terdapat banyak perbedaan pendapat di antara ahli hukum tata negara. Perbedaan ini antara lain disebabkan oleh masing-masing ahli berpendapat bahwa ada yang mereka anggap penting akan menjadi titik beratnya perhatian dalam merumuskan pengertian dan pandangan hidup yang berbeda. Hukum tata negara juga dapat dibedakan antara hukum tata negara umum dan hukum tata negara positif. Hukum tata negara umum membahas asas-asas prinsip-prinsip yang berlaku umum, sedangkan hukum tata negara positif hanya membahas hukum tata negara yang berlaku pada suatu tempat atau waktu tertentu. Misalnya hukum tata negara Indonesia, hukum tata negara Inggris, ataupun hukum tata negara Amerika Serikat yang dewasa ini berlaku di masing-masing negara yang bersangkutan dengan merupakan hukum tata negara positif. Barulah setelah reformasi 1998 terjadi perkembangan yang dominan dalam studi hukum tata negara lainnya. Para ahli hukum tata negara juga turut membantu perkembangan tersebut melalui amandemen Pancasila, akhirnya menghasilkan perubahan dan perombakan pada struktur atau unsur kenegaraan. Terlahirnya lembaga-lembaga negara baru ini tak lain dimaksud mewujudkan Indonesia yang lebih baik dan demokratis. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang hukum administrasi negara. Pengertian hukum administrasi negara adalah menurut de la Bestsejour Anand, hukum administrasi negara itu adalah himpunan peraturan tertentu yang menjadi sebab negara berfungsi atau bereaksi, dan peraturan itu mengatur hubungan antara warga negara dengan pemerintahan. Dan selanjutnya ada pengertian hukum menurut Djoko Sutomo. Pengertian administrasi negara menurut Djoko Sutomo adalah hukum yang mengatur tentang hubungan-hubungan hukum antara jabatan-jabatan dalam negara dengan warga masyarakat. Sumber hukum administrasi negara. Yang pertama itu adalah sumber hukum material. Sumber hukum ini merupakan sumber hukum yang turut berperan dalam menetapkan isi kaidah hukum, dan sumber hukum material ini bersumber dari peristiwa dalam pergaulan masyarakat, dan kejadian tersebut bisa berpengaruh dan bahkan bisa menentukan sikap manusia. Kedua adalah sumber hukum formil. Sumber hukum ini diberi dalam bentuk tertentu supaya dapat diberikan di suatu kegiatan umum atau suatu kaidah harus diberikan untuk menjadi pemerintah bisa mempertahankannya. Nah, selanjutnya ada asas hukum administrasi negara. Yang pertama adalah yuridikitas atau res mitigate. Ini merupakan bahwa masing-masing perbuatan pejabat administrasi negara tidak boleh melanggar hukum atau harus berdasarkan rasa keadilan dan kepatuhan terhadap suatu peraturan. Yang kedua ada asas legalitas atau Wetmatigate. Asas ini merupakan bahwa masing-masing perbuatan pejabat administrasi negara harus memiliki dasar hukumnya atau ada peraturan dasar yang menjadi landasan. Terlebih Indonesia merupakan negara hukum, sehingga asas legalitas adalah yang sangat penting dan utama dalam setiap tindakan pemerintah. Yang ketiga ada asas diskresi. Asas diskresi merupakan kebebasan dari seorang pejabat administrasi negara dalam menetapkan keputusan dengan dasar pendapatannya sendiri, namun tidak bertentangan dengan legalitas. Selanjutnya ada ruang lingkup administrasi negara. Menurut Prajudi Atmosudirjo, ada 6 ruang lingkup hukum administrasi negara, antara lain 1. Hukum mengenai dasar dan prinsip umum dari administrasi negara.
2. Hukum mengenai kegiatan-kegiatan administrasi negara, utamanya yang sifatnya yuridis. 3. Hukum mengenai organisasi negara. 4. Hukum mengenai sarana-sarana dari administrasi negara, utamanya tentang kepegawaian negara dan keuangan negara. Kelima, hukum administrasi pemerintah, daerah, dan wilayah yang dibagi menjadi A. Hukum administrasi kepegawaian. B. Hukum administrasi keuangan. C. Administrasi material. D. Hukum administrasi perusahaan negara. E. Hukum tentang peradilan administrasi negara. Nah, dalam hukum administrasi negara terdapat undang-undang yang mengatur hukum administrasi negara tersebut, yaitu hukum administrasi negara adalah sesuai dengan tata urutan atau hierarki peraturan perundang-undangan Republik Indonesia seperti tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, yaitu A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. B. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. C. Peraturan pemerintah. D. Peraturan presiden. E. Peraturan daerah yang terdiri dari 1. Perda provinsi. 2. Perda kabupaten atau kota. 3. Perdes atau peraturan yang setingkat. Nah, undang-undang sebagai sumber hukum dibentuk dengan cara-cara tertentu oleh pejabat yang berwenang atau legislator. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, banyak masalah-masalah yang diatur dengan undang-undang. Misalnya, 1. Tentang kewarganegaraan. 2. Tentang syarat-syarat pembelaan negara. 3. Tentang keuangan negara. 4. Tentang pajak. 5. Tentang pengajaran. 6. Tentang pemerintah daerah, dan lain-lain. Selanjutnya adalah praktek hukum administrasi negara. Alat administrasi negara yang dapat mengeluarkan kebijakan untuk menyelesaikan persoalan konkret yang terjadi di luar dari undang-undang. Dalam mengeluarkan keputusan-keputusan merupakan praktek administrasi negara dalam rangka kepentingan umum. Nah, alat administrasi negara dapat bertindak cepat menyelesaikan suatu masalah untuk kepentingan umum tanpa adanya suatu undang-undang. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai hukum acara pidana. Hukum acara pidana merupakan bagian dari hukum pidana dalam arti luas yang terdiri dari hukum pidana material dan hukum pidana formil. Hukum pidana material ini mengatur tentang perbuatan yang dilarang dan diharuskan. Siapa yang melanggar larangan atau keharusan diancam dengan hukuman atau pemidaan. Sedangkan hukum acara pidana juga disebut sebagai hukum pidana formil, yaitu keseluruhan peraturan atau norma hukum yang mengatur tata cara aparatur negara yang berwenang, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, melaksanakan dan mempertahankan hukum pidana material yang dilanggar. Fungsi hukum acara pidana menurut Van Bemmelen, pertama, mencari dan menemukan kebenaran karena adanya persangkaan atau dugaan dilanggarnya undang-undang hukum pidana. Yang kedua, diusahakan disusutnya pelaku tindak pidana atau dilakukan penyidikan. Yang ketiga, diupayakan tindakan agar pelaku tindak pidana ditangkap dan ditahan. Yang keempat, mengumpulkan barang-barang bukti dari hasil penyidikan untuk mendukung kebenaran dan tuntutan terhadap terdakwa dalam pemeriksaan di pengadilan. Dan yang kelima, menyerahkan pelaku ke pengadilan untuk diperiksa dan dijatuhkan putusan pidana. Yang keenam, menentukan upaya hukum terjadinya putusan pengadilan. Dan yang ketujuh, melaksanakan putusan pengadilan. Karena tujuan hukum pidana material melindungi kepentingan umum, maka negara melalui aparatur penegak atau pelaksana hukum pidana berkewajiban untuk melaksanakan dan mempertahankan. Aparatur penegak atau pelaksana hukum pidana berkewajiban untuk melaksanakan dan mempertahankan hukum pidana material yang dilanggar oleh siapapun. Apabila ada pelanggaran terhadap hukum pidana atau material, maka aparat kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan atau kehakiman tanpa diminta oleh korban kejahatan harus sanggup melaksanakan tugas kewajibannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, mengadili, dan mengeksekusi pelaku kejahatan. Adapun asas-asas hukum acara pidana itu dibagi menjadi 5. Yang pertama, asas peradilan berdasarkan undang-undang, asas praduga tidak bersalah, asas pemeriksaan oleh hakim majelis,
asas peradilan bersifat sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dan yang kelima, asas tersangka terdakwa sebagai subjek. Selanjutnya, saya akan membahas hukum acara perdata. Hukum acara perdata merupakan bagian dari hukum perdata dalam arti luas yang terdiri dari hukum perdata material dan hukum perdata formil. Hukum perdata material lebih dikenal dengan sebutan hukum perdata adalah keseluruhan peraturan atau norma hukum yang mengatur hubungan hukum antar perorangan yang satu dengan perorangan yang lain, atau hubungan hukum yang mengatur kepentingan pribadi atau individu. Hukum acara perdata juga dinamakan hukum perdata formil yang berfungsi mempertahankan dan melaksanakan hukum perdata material apabila dilanggar. Hukum acara perdata adalah keseluruhan peraturan atau norma hukum yang mengatur tata cara seseorang atau badan pribadi mempertahankan dan melaksanakan hak-haknya dari peradilan perdata. Dengan kata lain, hukum acara perdata adalah hukum yang mengatur tata cara bersengketa di peradilan perdata. Adapun asas-asas hukum acara perdata itu dibagi menjadi 5. Hakim bersifat menunggu, hakim bersifat aktif, persamaan hak di muka umum, beracara dikenakan biaya perkara, dan yang terakhir, hakim harus berusaha mendamaikan dengan jalur mediasi. Selanjutnya itu adalah hukum perdata. Hukum perdata itu adalah aturan hukum yang mengatur tingkah laku setiap orang terhadap orang lain yang berkaitan dengan hak dan kewajiban yang timbul dalam pergaulan masyarakat maupun pergaulan keluarga. Nah, hukum perdata itu sendiri dibagi menjadi 2, hukum perdata material dan hukum perdata formal. Untuk hukum perdata material itu mengatur kepentingan-kepentingan perdata setiap subjek hukum. Nah, sedangkan untuk hukum perdata formal itu mengatur bagaimana cara seseorang mempertahankan haknya apabila haknya dilanggar oleh orang lain. Nah, secara umum, kitab-kitab hukum perdata atau KUH perdata yang dikenal dengan istilah RW adalah kodifikasi hukum perdata yang disusun di negeri Belanda. Nah, penyusunannya tersebut sangat dipengaruhi oleh hukum Belanda, hukum perdata Belanda yaitu Code Napoleon. Nah, seperti tadi sudah disebutkan, hukumnya sudah berhasil dikodifikasi. Nah, berhasil dikodifikasi berdasarkan asas kondordasi yang sempit. Artinya, KUH Perdata Belanda banyak menjiwai KUH Perdata Indonesia karena KUH Perdata Belanda dicontoh dalam kodifikasi KUH Perdata Indonesia. Nah, kodifikasinya itu diumumkan pada tanggal 30 April 1847 melalui Standard nomor 23 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1848. Selanjutnya adalah hukum pidana. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum dan akan diancam dengan hukuman merupakan suatu penderitaan atau siksaan. Hukum pidana itu adalah suatu hukum yang mengandung bukan norma-norma yang baru, melainkan hanya mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap norma hukum yang mengenai kepentingan hukum. Nah, di hukum pidana tersendiri itu terdapat 4 pembagian hukum pidana, yaitu hukum pidana objektif, hukum pidana subjektif, hukum pidana umum, dan hukum pidana khusus. Untuk hukum pidana objektif itu adalah semua peraturan yang mengandung keharusan atau larangan terhadap pelanggaran yang diancam dengan hukuman yang bersifat ancaman. Hukum pidana objektif itu dibagi menjadi 2, yaitu hukum pidana objektif material dan hukum pidana objektif formal. Untuk pidana objektif material itu berisi tentang siapa, apa, dan bagaimana orang dapat dihukum. Sedangkan untuk hukum pidana formalnya itu berisikan tentang hukum yang mengatur cara-cara menghukum seorang yang melanggar. Jadi lebih kalau misalnya yang material itu tentang apa dan siapa orang dapat dihukum. Tapi kalau misalnya yang formal itu bagaimana cara menghukumnya. Yang selanjutnya itu adalah hukum pidana subjektif. Hukum ini adalah hak negara atau alat-alat untuk menghukum berdasarkan hukum pidana objektif. Nah, kalau tadi hukum objektif itu lebih bagaimana cara menghukumnya, hukum pidana subjektif itu lebih bagaimana alat-alat untuk menghukum berdasarkan hukum pidana. Jadi kayak alat hukumannya gitu loh. Untuk selanjutnya itu adalah hukum pidana umum. Hukum pidana umum ini adalah hukum pidana yang berlaku terhadap setiap penduduk kecuali anggota ketentaraan. Nah, kan kecuali anggota ketentaraan.
Nah, makanya ada juga yang namanya hukum pidana khusus. Hukum pidana khusus ini adalah hukum pidana yang berlaku khusus untuk orang-orang tertentu, seperti hukum pidana militer yang berlaku khusus pada orang-orang militer, atau hukum pidana pajak yang berlaku khusus pada perseroan dan mereka yang membayar pajak. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai hukum dagang. Hukum dagang atau perdagangan adalah keseluruhan peraturan atau norma hukum yang mengatur hubungan hukum antara kepentingan perseorangan dan atau badan di bidang perdagangan. Hukum dagang dapat juga diartikan sebagai keseluruhan peraturan atau hukum yang mengatur segala sesuatu yang dihasilkan dan dapat dipakai atau digunakan yang berkenaan dengan peredaran barang-barang, atau dengan kata lain, semua perbuatan manusia yang bertujuan untuk mengangkut barang-barang dari produsen dan konsumen. Pengertian tersebut adalah pengertian hukum dagang dalam arti sempit. Sementara dalam arti luas, pengertian hukum dagang dalam arti sempit ditambah dengan mencakup perusahaan, yaitu pemakaian bahan-bahan untuk membuat dan menghasilkan barang-barang lain. Dan hukum dagang ini juga seseorang melakukan perdagangan ini juga ingin memperoleh keuntungan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang hukum pajak. Pajak sendiri diartikan dengan iuran kepada negara yang terhutang oleh yang wajib membayarnya, atau yang disebut dengan wajib pajak, berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat prestasi atau balas jasa kembali yang langsung. Pajak itu mempunyai kegunaan. Gunanya itu untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum sehubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat. Jadi, hasil atau imbalan yang kita peroleh dari pembayaran pajak itu tidak langsung kita peroleh dari pemerintah. Berlainan dengan pajak, maka pada retribusi pembayaran tersebut memang ditujukan semata-mata oleh si pembayar pajak untuk memperoleh suatu prestasi tertentu dari pemerintah. Misalnya pembayaran karena pemberian suatu izin oleh pemerintah. Di samping retribusi itu juga dikenal pada sumbangan yang mengandung pikiran pokok bahwa biaya yang dikeluarkan oleh prestasi pemerintahan tertentu tidak boleh dikeluarkan dari kas umum karena prestasi pemerintah ini tidak secara khusus ditujukan kepada rakyat, melainkan kepada sebagian penduduk saja. Adapun pajak itu dibagi menjadi dalam dua golongan, yang pertama pajak langsung dan yang kedua pajak tidak langsung. Pajak langsung ialah pajak yang harus dipikul sendiri oleh si wajib pajak dan tidak dilimpahkan kepada orang lain. Misalnya pajak seorang pengusaha dibayarkannya dari bagian pendapat atau labanya sendiri. Contoh pajak langsung sendiri ini seperti pajak penghasilan, pajak gaji atau upah, pajak kekayaan, pajak perseorangan, pajak dividen, dan pajak rumah tangga. Sedangkan pajak tidak langsung ialah pajak-pajak yang pada akhirnya dapat menaikkan harga karena akhirnya ditanggung oleh pembeli. Sebagai contoh pajak tidak langsung itu seperti pajak penjualan, pajak pembangunan, bea materai, bea warisan, dan bea balik nama. Selain itu, pajak juga dapat digolongkan menjadi dua, pajak lokal atau pajak daerah, dan yang kedua pajak negara dan pusat. Pajak lokal atau pajak daerah itu ialah pajak yang dipungut oleh daerah-daerah swasta seperti provinsi, kabupaten, dan kota praja untuk pembiayaan rumah tangga daerahnya masing-masing. Misalnya pajak kendaraan bermotor, pajak rumah tangga, pajak bioskop, pajak reklame, pajak jalan, pajak radio, dan sebagainya. Sedangkan pajak negara atau pusat ialah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. Penyelenggaraannya dilakukan oleh inspeksi pajak untuk pembiayaan rumah tangga negara umumnya. Contohnya, pajak kekayaan, pajak penghasilan, pajak gaji, dan pajak upah. Nah, tadi kan dijelaskan di atas itu sudah pengertian pajak. Sekarang itu arti hukum pajak. Hukum pajak ini ialah himpunan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah dan wajib-wajib pajak dan antara lain mengatur siapa dalam hal apa yang dikenakan pajak atau objek pajak.
timbulnya kewajiban pajak, cara pemungutannya, cara penagihannya, dan sebagainya. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 ditegaskan bahwa segala pemungutan pajak untuk keperluan negara harus diterapkan dengan undang-undang, yang berarti DPR diikutsertakan, bahkan pada hakikatnya sendiri itu DPR dapat memutuskannya. Syarat-syarat dalam penyusunan peraturan perpajakan ini seperti adanya keadilan, adanya syarat ekonomi, adanya syarat keuangan, serta adanya syarat praktis pelaksanaannya. Nah, timbulnya kewajiban pajak ini dapat dilihat pada undang-undang dari masing-masing pajak. Akan tetapi, secara umum, timbulnya kewajiban pajak ini dipenuhi oleh dua syarat. Yang pertama, kewajiban pajak subjektif ialah kewajiban pajak yang melihat kepada orangnya. Pada umumnya, semua orang baik manusia maupun badan-badan seperti PT, CV, FA, dan yayasan yang berdomisili di Indonesia. Yang kedua, kewajiban pajak objektif ialah kewajiban pajak yang melihat pada hal-hal yang dapat dikenakan pajak atau objektif. Misalnya, seorang manusia atau badan hukum memenuhi kewajiban pajak objektif ini jika mendapat penghasilan. Setelah timbul kewajiban pajak ini, maka untuk menghitung jumlah yang dipakai sebagai dasar pengenaan pajak diperlukan bantuan dari wajib dengan cara memasukkan surat pemberitahuan atau SPT. Adapun tiap orang yang menerima SPT ini memerlukan beberapa syarat. Yang pertama, mengisi SPT pajak itu menurut keadaan sebenarnya. Yang kedua, menandatangani sendiri SPT itu. Dan yang ketiga, mengembalikan SPT pajak tersebut kepada inspeksi yang bersangkutan dalam jangka waktu yang ditentukan oleh inspeksi pajak. Wajib pajak ini sebenarnya berkewajiban untuk waktu yang ditunjuk memberikan segala keterangan baik secara tertulis maupun lisan setiap waktu hal itu dapat diminta oleh inspeksi pajak sendiri. Nah, wajib pajak itu kan sebenarnya kewajiban. Tapi selain dengan kewajiban, pembayar itu juga mempunyai hak-hak yang dipunyai wajib pajak. Adapun setiap wajib pajak mempunyai hak-hak antara lain yang pertama, mengajukan permintaan untuk membetulkan, mengurangkan, membebaskan ketetapan pajak dalam hal terdapat kesalahan menulis, kesalahan menghitung tarif, ataupun terdapat kesalahan menentukan dasar penetapan pajak. Yang kedua, mengajukan keberatan kepada Kepala Inspeksi Pajak. Yang ketiga, mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak apabila wajib pajak keberatan atas keputusan yang diambil. Yang kedua, surat tagihan susulan. Yang keempat, meminta mengembalikan pajak. Yang kelima, wajib pajak ini dapat pula mengajukan gugatan perdata ataupun pidana kepada pengadilan negeri atas dasar perbuatan melanggar hukum ataupun pembocoran rahasia dari wajib pajak. Hukum pajak ini diatur dalam 3 undang-undang. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Dan yang ketiga, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang-barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Hukum keuangan negara. Hukum keuangan negara di Indonesia mulai berlaku pada akhir abad ke-20. Hukum keuangan negara adalah sekelompok hukum tertulis yang isinya mengenai hak dan kewajiban negara dalam bidang keuangan termasuk barang-barang yang menjadi milik negara terkait dengan kegiatan negara dan publik. Hukum keuangan negara berlandaskan pada pembukaan UUD 1945. Selengkapnya tentang hukum keuangan negara akan Anda ketahui menurut ulasan di bawah ini. Landasan hukum keuangan negara. Landasan dalam sebuah hukum diperlakukan untuk memperkuat kedudukan hukum tersebut. Landasan hukum keuangan negara tidak hanya terdapat dalam pembukaan UUD 1945 tetapi tertuang dalam pasal 23A hingga 23E UUD 1945 terkait dengan keuangan negara. Adapun landasan lain terhadap undang-undang
terdapat dalam undang-undang atau UU, diantaranya UU nomor 17 tahun 2013 tentang keuangan negara, UU nomor 1 tahun 2004 tentang pembendaharaan negara, UU nomor 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia, dan lain sebagainya. Hukum keuangan negara mempunyai tempat hukum publik. Hukum memiliki potensi untuk berada di hukum privat dan bersinggungan dengan kepentingan negara. Dengan demikian, hukum keuangan negara memiliki jangkauan yang cukup luas. Ruang lingkup hukum keuangan negara. Hukum keuangan negara membuat seluruh kekayaan negara dalam berbagai bentuk yang dapat dipisahkan atau tidak dapat dipisahkan, termasuk pula segala kekayaan negara, hak dan kewajiban secara keseluruhan. Hal ini berarti keuangan negara berhubungan dengan APBN, APBD, aset dan keuangan negara di Perjan, Perum, PNPN, dan beberapa perusahaan lain. Hal tersebut mengacu pada Undang-Undang Tidak Pidana Korupsi. Ruang lingkup hukum ini semakin diperkuat dengan pasal 2G dalam UU Keuangan Negara yang isinya tentang peraturan mengenai hak dan kewajiban negara. Negara memiliki hak antara lain menarik pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman. Hak tersebut memberi potensi pada negara untuk memiliki otoritas dalam mengelola keuangan dan kekayaan negara. Sedangkan kewajiban negara adalah menyediakan layanan dan membayar tagihan pinjaman pada pihak ketiga. Sumber keuangan negara adalah pajak, baik penghasilan, pertambahan nilai barang dan jasa, penjualan barang mewah, bea materia, bea cukai atau bea masuk, bea cukai gula dan cukai tembakau, dan sumber penerimaan lain. Keseluruhan hasil termasuk dalam sumber keuangan negara tersebut dikelola melalui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban atas keuangan negara. Keuangan negara berada dalam kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan Presiden. Pengawasan hukum negara adalah check atau balance menggunakan jalannya atau implementasi hukum keuangan negara dipegang oleh lembaga yang mengawasinya. Tujuan lembaga tersebut adalah mengawasi pengelolaan dan pertanggungjawaban atas pihak-pihak pengelola keuangan negara. Pengawasan keuangan negara dilakukan oleh Inspektorat Jenderal, Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten atau Kota, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Badan-badan tersebutlah yang bertugas memeriksa jika terdapat keganjilan dan ketidakbenaran dalam pengelolaan keuangan negara, sehingga kemungkinan timbulnya kerugian negara yang merugikan negara masyarakat dapat dihargai. Kerugian tersebut terjadi karena kesengajaan dan atau kelalaian dalam bertugas selama pengadaan barang atau misalnya harga lebih tinggi, pelepasan aset, pemanfaatan aset, kredit macet, dan penempatan aset. Pentingnya mengetahui hukum keuangan negara sebagai masyarakat publik atau kaum publik. Kadang kita dengan mudah menyalahkan negara atas keputusannya mengadakan pinjaman ke pihak lain dengan jumlah yang tidak sedikit, atau menyalahkan pemerintah karena jumlah warga miskin masih melimpah di negara sedangkan pendapatan negara berlimpah. Padahal semua itu tentunya tidak diputuskan begitu saja, namun melalui beberapa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hukum pemburuan. Hukum pemburuan atau hukum ketenagakerjaan di Indonesia merupakan suatu himpunan atau peraturan yang berlaku kepada seseorang yang bekerja kepada orang lain dan menerima upah. Nah, itu tuh merupakan pernyataan dari Prof. Imam Supomo, pengantar hukum pemburuan Jambatan Jakarta tahun 2000. Nah, di Indonesia itu hukum ketenagakerjaan atau organisasi pekerja mengacu pada Undang Dasar 1945. Pertama, yaitu terdapat dalam pasal 27 ayat 2 yang berisi tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang kedua, pasal 28 Undang-Undang Dasar, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Nah,
Maksud dari yang kedua ini adalah setiap warga negara berhak merdeka dan berserikat dan berkumpul dan melakukan suatu organisasi, tetapi mereka tetap wajib untuk menaati suatu peraturan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang 1945, pemerintah menyusun dan memberlakukan 2 undang-undang tentang ketenagakerjaan. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan atau menggantikan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja atau Serikat Buruh. Belakangan ini, pemerintah dan parlemen berencana merevisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, khususnya menyangkut pasal-pasal yang berkaitan dengan upah, outsourcing, PHK, tenaga kerja asing, dan jaminan sosial dan pesangon. Nah, kalangan pekerja sendiri khawatir undang-undang yang baru dapat mempermudah PHK atau menghapus kewajiban pesangon dan hal lain yang merugikan kalangan pekerja atau buruh di suatu perusahaan atau kantor. Tapi di satu sisi itu dapat menguntungkan suatu perusahaan lain atau pengusaha atau seorang pengusaha. Nah, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 antara lain mengatur waktu kerja karyawan, libur, lembur, cuti, upah yang layak, serikat pekerja buruh, jaminan sosial, keselamatan, kesehatan, perlindungan, dan PHK. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 juga mengatur tentang organisasi pekerja di perusahaan dan di luar perusahaan atau serikat, federasi atau gabungan serikat, dan federasi atau gabungan federasi. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 ini mengenai serikat pekerja memberikan hukuman pidana kepada siapapun yang melakukan tindakan anti serikat pekerja atau serikat buruh. Perusahaan atau pengusaha tidak boleh melarang pekerja untuk membentuk atau bergabung dalam suatu serikat pekerja. Hukum internasional publik. Hukum internasional selain hukum lokal yang hanya berlaku dalam bagian wilayah tertentu dan hukum nasional yang berlaku dalam wilayah negara tertentu, kita mengenal pula hukum internasional yang mengatur hubungan antara dua negara atau lebih. Hukum internasional ini disebut juga hukum internasional atau hukum negara, antar negara atau hukum bangsa. Beberapa orang ahli antara lain seperti John Austin 1790 sampai 1859 berpendapat bahwa hukum internasional bukanlah hukum dalam arti sesungguhnya, tetapi hanya merupakan kesusilaan positif atau sopan santun atau tata krama dalam pergaulan internasional. Pendapat ini didasarkan pada kenyataan bahwa dalam hukum internasional tidak dapat kekuasaan yang berdaulat yang berada di atas negara-negara dapat melaksanakan agar ketentuan-ketentuan hukum internasional itu ditaati. Namun sebagian besar para ahli berpendapat bahwa hukum internasional adalah hukum juga, walaupun sifatnya agak berbeda dengan hukum nasional. Hukum internasional terdiri atas hukum publik internasional dan hukum perdata internasional. Yang saya akan bahas adalah hukum publik internasional. Hukum publik internasional atau yang lazim disebut hukum internasional adalah himpunan peraturan yang mengatur hubungan antara negara-negara yang merdeka dan berdaulat. Menurut pasal 38 ayat 1 Piagam Mahkamah Internasional, sumber hukum internasional adalah sebagai berikut: perjanjian internasional atau traktat, kebiasaan internasional, asas-asas hukum umum yang diikuti oleh bangsa-bangsa yang beradab, jurisprudensi internasional, dan doktrin atau pendapat para ahli atau sarjana internasional. Subjek hukum internasional adalah badan atau manusia atau pribadi yang memiliki hak dan kewajiban dalam hubungan internasional. Adapun yang dapat menjadi subjek hukum internasional sebagai berikut: A. Negara yang merdeka dan berdaulat. B. Organisasi internasional seperti PBB yang bertindak dengan
perantara Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, Sekretariat, dan Mahkamah Internasional. C. Tahta atau kursi suci, yaitu Gereja Katolik Roma yang diwakili oleh Paus di Vatikan dan manusia sebagai pribadi. Pada dasarnya, hukum internasional meliputi tentang satu hukum damai yang antara lain mengatur wilayah serta warga atau negara, badan-badan yang bertindak sebagai perwakilan negara, yaitu kepala negara, duta, dan konsul, cara membentuk, memperlakukan, dan menghapus dan menghindari traktat, kerjasama internasional di bidang sosial, ekonomi, kebudayaan, dan lain-lain, delik atau kejahatan yang bersifat internasional, dan penyelesaian damai suatu perselisihan internasional. 2. Hukum perang antara lain meliputi hukum peperangan yang mengatur hubungan antara negara-negara sedang berperang, antara lain tentang perlakuan terhadap tawanan perang, perlakuan terhadap dokter dan juru rawat, perwakilan mata-mata, dan larangan pemakaian senjata tertentu. Hukum netral mengatur hak dan kewajiban negara-negara berperang, dan negara-negara netral pada asasnya terdapat suatu ketentuan bahwa negara netral tidak boleh turut campur memberikan bantuan kepada pihak-pihak yang berperang, dan sebaliknya kepentingan harus dihormati oleh pihak-pihak yang berperang. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang hukum perdata publik. Hukum perdata itu ketentuan yang mengatur tentang hak dan kepentingan individu sendiri di dalam bermasyarakat. Sedangkan hukum publik itu aturan yang mengatur bagaimana warga negara dengan negaranya yang menyangkut kepentingan umum. Hukum perdata itu pada dasarnya bersifat privat. Namun dalam beberapa kasus, perdata yang terjadi di antara kedua belah pihak atau kedua individu itu tidak ditemukannya titik temu, yang mana dari kasus tersebut bisa menjadi hukum pidana atau hukum publik. Dalam kasus perdata, hal yang kerap diajukan sebagai gugatan adalah perbuatan ingkar janji atau yang disebut dengan wan prestasi, dan perbuatan melawan hukum atau yang disebut dengan PMH. Wan prestasi dilakukan oleh seseorang dengan tidak memenuhi perjanjian sebelumnya yang telah dibuat. Sementara itu, perbuatan melawan hukum adalah tindakan yang memperlihatkan tidak adanya itikat baik dari seseorang kepada pihak lain. Nah, dari dua jenis dasar gugatan ini, kasus perdata atas dasar perbuatan melawan hukum kerap menjadi jenis kasus yang berakhir dengan pidana. Pada kejadian ini pula, pihak penyidik lebih memilih menggunakan pasal pidana untuk menekan tersangka, padahal pasal pidana tersebut biasanya merupakan senjata akhir kalau kasus perdata ini tidak dapat diselesaikan. Di sini saya akan menjelaskan hukum perselisihan. Hukum perselisihan itu adalah kaidah atau suatu hukum yang menentukan hukum apakah atau hukum manakah yang berlaku dalam suatu peristiwa hukum yang tersangkut dua atau lebih sistem hukum yang berlaku. Itu penjelasan menurut Profesor Sudiman. Nah, hukum perselisihan dalam ruang lingkupnya mempelajari perselisihan mengenai sistem hukumnya yang terdapat lebih dari dua sistem. Itu yang tercakup dalam hukum perselisihan itu yang pertama adalah hukum perdata internasional, hukum antar golongan, yang ketiga ada hukum antar regional, yang keempat ada hukum antar adat, yang kelima ada hukum antar agama, dan yang terakhir adalah hukum antar waktu. Hukum perselisihan ini lahir akibat adanya penggolongan terhadap pemberlakuan hukum berdasarkan pasal 131 IS dan pasal 163 IS. Nah, pasal 130 IS itu adalah pasal yang mengatur tentang dasar hukum dalam berlakunya politik, hukum perdata, hukum pidana, hukum acara perdata, dan hukum acara pidana, yang merupakan yaitu pertama, bagi golongan Eropa berlaku hukum perdata barat atau BW. Bagi golongan timur atau Cina berlaku hukum perdata barat yang dikurangi buku 1 mengenai kedudukan sipil dan dikurangi dengan hukum pemburuan
baru pasal 1601 sampai dengan 1603 dan ditambah kongsi dan adopsi dalam pasal 5917 dan pasal 129. Dan yang berlaku baginya adalah WVK. Nah, untuk Arab, India dan sebagainya berlaku hukum BW yang dikurangi dengan hukum keluarga, hukum waris dan hukum masing-masing yang berlaku dalam daerahnya. Bagi golongan pribumi sendiri yang berlaku adalah hukum Islam ataupun hukum adat. Untuk menentukan pilihan hukum perselisihan itu dapat dilihat dari A. Perubahan status. Contohnya yaitu perkawinan campuran, penundukan keseluruhannya, persamaan hak dan peleburan. B. Tidak ada perubahan status. Contohnya penundukan sukarela atau perubahan sesuatu. Lalu terdapat 4 syarat penundukan hukum Eropa Barat dalam hukum perselisihan. Yang pertama adalah tunduk seluruhnya kepada hukum perdata Barat, dan itu diberlakukan secara tegas. Yang kedua adalah secara sukarela kepada sebagian hukum perdata Barat, terdapat dalam pasal 18 sampai dengan 25, berlaku bagi Timur asing bukan Tionghoa, yaitu hukum kekayaan dan hukum waris testamen. Ketiga, secara sukarela kepada hukum perdata Barat mengenai tindakan sesuatu atau tunduk pada hukum Barat pada hal tertentu. Terdapat dalam pasal 26 sampai dengan 28. Dan yang terakhir adalah dianggap tunduk pada hukum perdata Barat atau secara diam-diam. Terdapat dalam pasal 29. Hukum perdata Barat sendiri hanya diberlakukan pada golongan timur asing karena apabila dipaksakan kepada pribumi akan menimbulkan kekacauan karena ketidakcocokan. Nah, penundukan secara sukarela sudah tidak berlaku, tetapi bisa dilakukan melalui pernyataan-pernyataan yang berlaku. Ada 2 cara golongan Eropa agar mereka tunduk pada hukum adat, yaitu yang pertama adalah peleburan atau opplosing, yaitu sikap atau fakta perbuatan nyata atau animo kehendak untuk meleburkan diri dengan penduduk asli dan merubah cara berpikir maupun bertindak dari golongan Eropa atau timur asing menjadi seperti pribumi. Yang kedua, persatuan dan percampuran adalah merasa dirinya bercampur dengan masyarakat yang baru. Nah, dalam hukum perselisihan terdapat 3 kaidah. Yang pertama yaitu peraturan atau kaidah penunjuk. Kaidah penunjuk sebagai jawaban atas pernyataan hukum manakah atau memilih pada suatu hukum yang masing-masing dapat diberlakukan. Dalam hal ini menunjuk pada suatu hukum, misalnya hukum X atau Y. Nah, yang kedua adalah kaidah asli atau berdiri sendiri. Kaidah berdiri sendiri tidak memilih atau tidak menunjuk, tetapi memberi penyelesaian sendiri. Atau dalam hal ini langsung memberikan penyelesaian sendiri, jadi hukumannya yang menentukan. Misalnya ditentukan hukumannya adalah A. Nah, yang ketiga adalah kaidah pencerminan. Maksudnya di sini adalah bahwa hukum tertulis mencerminkan hukum yang tidak tertulis. Sumber-sumber hukum perselisihan itu dapat dilihat dari A. Hukum tertulis. Dalam kodifikasi hukum perdata Barat, hukum perselisihan itu sendiri tidak terkodifikasi. Terdapat dalam pasal 83, pasal 873, pasal 945, pasal 284, pasal 275 hukum perdata Barat. Nah, yang kedua terdapat dalam pasal 517C, pasal 157Y, pasal 520T, pasal 533C, pasal 333P dalam KUHD. Selanjutnya ada pasal 2, pasal 6 ayat 1, pasal 7 ayat 1 dalam GHR. Nah, B. Hukum tidak tertulis. Sebagai landasannya yaitu pasal 14, pasal 23 dan pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Dalam hal ini hakim mula-mula mencari dalam hukum tertulis. Bila tidak ditemukan, maka akan memutuskan sendiri sebagai hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Dalam hukum perselisihan terdapat asas-asas yang berlaku, yaitu A.
persamaan kedudukan hukum dari semua subjek hukum yang berlaku ada kesamaan hukum. B. Istri karena perkawinannya mengikuti status hukum suami. C. Setiap orang boleh menggunakan lembaga hukum yang asing baginya. D. Hukum publik dalam bidang hukum perdata yaitu hukum kekayaan. Dalam hukum publik tidak ada pilihan hukum. Pada dasarnya, hukum kekayaan tapi dimungkinkan diatur dalam hukum keluarga. E. Warisan diatur oleh hukum pewaris. F. Status tanah tidak berubah meskipun jatuh kepada orang yang